Kalau yang paling sering di situ ikan pepetek, Pak. Oh, ikan pepetek. Nah, Pepetek. bahasa Kalau bahasanya pepetek juga sama. pepetek bahasa Pepetek. ilmiahnya gitu. Bahasanya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gastok. Segmen ngobrol santai tapi serius bersama dengan tamu-tamu spesial. Dan di episode sekarang kita bakal cerita terkait dengan nelayan yang ada di sini. Di mana? Di Desa Panjaungan, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Pak Denny Derajat Shah. Beliau adalah salah satu ketua kelompok nelayan Desa Panjaungan. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan wisata Kalapawarna. Tepatnya adalah di Desa Panjaungan. Suasananya nyaman sekali di sini. Oke, selamat datang Pak Denny. Apa kabar Pak Denny? Hari ini saya baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja. Kita sebetulnya udah banyak ngobrol ya terkait dengan nelayan-nelayan yang ada di kawasan Bapak ini. Bapak kan sebagai ketua nelayan yang kepesertaan atau keanggotaannya itu lebih dari mungkin 100 ya. Ada 100 gitu kan. Pak, bagaimana itu ceritanya Bapak bisa mengonsep, bisa membentuk kelompok nelayan Desa Panjaungan? Dasarnya dari mana itu, Pak? Boleh saya jelaskan, Pak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Pak, sambil ngopi, Pak. Ya, tapi saya buka topi dulu, Pak. Oh iya, boleh. Ganteng, Pak. Iya, emang Pak Denny mah ganteng sebetulnya, Pak. Cuman nyaon. Oke, Pak Adi. Iya, siap. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada tim dari podcast apa namanya itu? Gastok ya. Ya, Gastok ya. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai kronologis apa riwayat nelayan di Desa Panjaungan. Yang pertama mungkin dari sekian banyak nelayan, pemerintah juga menyarankan bahwa di kita itu di nelayan harusnya ada satu kelompok yang mana mungkin sebagai wadah tempat saling belajar, saling edukasi di dalam kelompok tersebut. Dan alhamdulillah kami juga sudah sosialisasi dengan nelayan di sini bahwa dalam berkelompok itu kita punya banyak manfaat. Yang pertama itu diantaranya saling belajar dan saling mengisi kekurangan untuk menambah penghasilan hasil tangkap ikan. Yang kedua, saking di sini sering terjadinya Pak, ya misalkan ada kecelakaan kecil seperti kapal yang mungkin tempat di sini, kalau boleh dikatakan lalawang atau pintu alur keluar masuk di tempat pelelangan ikan ini sempit, Pak. Oh, sempit? Sempit sekali. Sempit kenapa itu sempit? Karena sebelah barat itu karang, sebelah timur karang. Oh, sebelah baratnya karang. Jadi terhimpit gitu. Jadi kami sering terjadi kecelakaan di pintu keluar masuk alur. Makanya kami dengan inisiatif saya pribadi, ayo kita buatkan kelompok, karena kelompok tersebut bisa didengar oleh pihak pemerintah. Kenapa? Kelompok tersebut untuk meminimalisir bahwa masyarakat nelayan itu yang mana? Editasnya jelas gitu jelas ya. Jelas. Bisa mah bawa ke mana? Ke Australia gitu. Jadi jelas di dalam kelompok tersebut. Kelompok itu ya, terbentuknya kelompok itu. Itu sangat berguna sekali kelompok. Karena kami sedikit demi sedikit tahu data-data nelayan kami. Oh, kelompok anu berapa orang, kelompok ini berapa orang, datanya ada, kelompok ini berapa orang, datanya ada. Jadi kami enak. Jadi gimana tuh bisa tahu Pak? Dari mana bisa tahu kelompok ini itu didata atau gimana Pak? Dari pendataan kami sesuai dengan kontribusi kepada pemerintah. Ada catatan khusus bahwa di antara nelayan kelompok itu ada pemasukan kontribusi kepada pemerintah, maka dicantumkanlah di dalam buku tempat penjualan ikan kelompok tersebut. Jadi tercatat ya? Tercatat. Jadi sangat berguna Pak kelompok, sangat berguna bagi kami untuk mengetahui nelayan mana, masyarakat mana, ini nelayan bukan atau
nelayan asli, asli gitu kan. bisa Ya. ketahuan dari kelompok tersebut. Iya ya. Iya, makanya harus ada kelompok ya. Kelompok. Maka itu. Terus Pak, yang selanjutnya adalah emang tadi kerawanan di sini, Ya. kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kemana Saat- gitu ya, kan, maka terdata kan. terdata Gitu. sekali. Sangat manfaat sekali ya Pak ya. Ya betul. Nah, terus Pak, Jadi kedepannya itu untuk kelompok, satu kelompok itu kurang lebih 10 orang. satu kelompok Satu 10 kelompok orang. 10 orang. Jadi kalau ada 2-3 kelompok, kalau 2 kelompok 40 orang. Hmm. Di antara kelompok-kelompok tersebut, kami juga untuk istilahnya memberikan solusi. Ayo tiap kelompok kita gabung. Hmm. Kalau misalkan ada bantuan ataupun kecelakaan kapal di tengah ataupun di pesisir pantai, jangan melihat itu kelompok mana. Soalnya kami juga berpikiran bahwa tiap nelayan itu tidak semuanya pro, Pak. Selalu ada kontra. Antar nelayan kami, nelayan ini. Satu daerah juga pasti ada kontra. Seperti itu. Makanya pembuatan kelompok itu bukan bermaksud kita itu memilah-milah. Bukan memisahkan kita di sini, kita sebelah sana, kita wilayah sini, enggak. Padahal kan satu profesi ya. Satu profesi, Satu satu desa, dan emang satu nelayan wilayah. itu kondisi untuk kegiatannya beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Jadi perlu untuk istilahnya tim, kita tim, satu tim. Hmm. Tuh ada kelacak. Misalkan ada kemarin juga ada yang di tengah laut tuh mesinnya rusak. Ya kita, ya udah kelompok mana nih? Ambil, tarik, dorong, ayo, gitu kan. Manfaatnya di situ. Yang pertama mungkin sumbernya itu sebagai fasilitator untuk pemerintah. Antara nelayan dan pemerintah itu seperti kelompok itu. Jadi fungsinya itu sangat bermanfaat. Oh gitu ya. Iya. Jadi para nelayan yang ada di Panjaungan ini khususnya ada beberapa fungsi pengelompokan yang terdata agar tidak terjadi sesuatu hal identitas yang tidak dikenal. Bila mana terjadi sesuatu hal di laut, karena profesi nelayan ini profesi yang rawan ya dibanding dengan profesi-profesi yang lain. Oke Pak, jumlah dari keseluruhannya hampir ada sekitar 100 lebih ya. Betul. Untuk kelompok nelayan Panjaungan ini. Namun ada beberapa yang belum terorganisir tentunya. Itu mungkin PR Bapak ya, Ya. agar dia bisa bergabung, dan tadi udah jelasin bahwa manfaatnya adalah itu. Nelayan itu adalah profesi yang luar biasa bagi kita, pejuang nafkah yang luar biasa. Ya. Pak, selama ini dari program pemerintah sudah ada misalkan dilihat atau di kelompok-kelompok Bapak diberikan bantuan untuk ini? Ya. Boleh saya jelaskan ya? Oh, ya. Kalau untuk pemerintah sampai saat ini, ya untuk kelompok, salah satu kelompok udah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami ucapkan kepada pemerintah yang telah mendengarkan kelompok tersebut. Alhamdulillah kemarin satu paket, Pak. Satu paket, perahu, mesin, dan alat tangkap. Berapa? Jumlahnya banyak? Iya. Jadi satu kelompok itu satu paket. Nah itu kegunaannya ketika berbicara pada data. Betul. Oh, iya. Nah ini, jadi itu fungsi dari kelompok itu memudahkan pemerintah di dalam melihat data nelayan tersebut. Iya. Apakah di dalam kelompok itu nelayan atau bukan, itu aja Pak. Nah, identitas ya. Dari dalam kelompok itu dilampirkan dokumen seperti kartu suka, dokumen kapal, kan ada semua Pak. Persyaratan kelompok itu ada. Itu apa persyaratannya Pak? Yang pertama kan kartu kusuka selain KTP. Oh. Kartu kusuka itu kartu nelayan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, bahwa kartu kusuka itu betul-betul nelayan, masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan. Yang kedua kepemilikan kapal. Oh, kepemilikan kapal juga didata Pak? Ada Pak, ada bukunya. Oh, ada bukunya. Surat pas kecil kalau nggak salah dari Sabandar. Sabandar itu. Jadi Sabandar yang mengeluarkan untuk surat pas kecil. Yang ketiga ada, namanya EBKP. Apa itu BPKP Pak? Kalau di kendaraan bermotor itu mungkin seperti BPKB Pak. Saya pikir kapal itu tidak ada BPKB-nya, ternyata ada Pak. Ada Pak. Oh, jadi kemana bisa daftar atau gimana? Jadi itu dasarnya dari kartu suku-suka nelayan. Oh, iya iya. Bentuklah terakhir itu EBKP, buku kepemilikan kapal. Jadi yang dikeluarkan itu oleh pihak provinsi yang mengeluarkan EBKP tersebut.
jadi sangat jelas Pak Komplit. Syaratnya apa aja? Punya kapal atau Punya gimana? kapal, nelayan itu benar-benar nelayan, itu aja Profesinya? profesinya, betul nelayan. Kami yang mendata, kami yang tahu, karena Oh. tugas kami di sini Pak. Ah. Makanya untuk kelompok ataupun nelayan yang belum terbentuk kelompok, segeralah dibentuk kelompok. Karena memudahkan kami dalam pendataan untuk ke pemerintah. Dan program pemerintah pasti ada kalau misalkan kelompok tersebut sudah dibentuk. Iya, dan memenuhi persyaratan kan Iya, sebetulnya. persyaratannya harus dijalani lah. Persyaratannya apa aja Pak kira-kira? Yang pertama itu KTP, Usuka. Oh, jangan-jangan yang nggak masuk Pas itu kecil. nggak punya KTP kali Nah, Pak? Bisa jadi kan? Mana nggak mau gitu kan, nggak ada punya KTP. Mungkin kita lihat aja nanti dulu ya. Gitu. KTP terus STB. Usuka, Eh, surat pas kecil, eh, dan BKP. BKP. Gitu. Jadi Pak Denny ini nanti ngedata, Hmm. kemudian masyarakat juga mau untuk mendaftarkan, dan itu manfaatnya tadi ya seperti itu ya. Pak. Intinya mah kudu dikenal gitu, soalnya takut ada sesuatu hal yang emang berkaitan dengan hal-hal yang lain ya di resiko-resiko tersebut. Pak Denny, nelayan Pak Denny di sini tangkapannya ikan ya? Betul. Ada berapa jenis ikan yang dia di sini? Kalau di sini ikannya semua rata-rata grade B Pak, jadi ikan kecil. Kenapa yang kecil? Karena posisi di sini kami justru tidak tahu zonasi wilayah penangkapan ikan kami itu di mana. Nah itu ntar kita mungkin di sesi terakhir Pak ya, Iya. untuk harapan kami ke depannya seperti itu. Tapi untuk jenis ikan itu ada beberapa jenis ikan, mungkin dari layur, Layur yang panjang. yang panjang, Layur terus barakuda kan itu mau. masih barakuda. Layur, kakap merah juga ada. Ada kamera di sini. Terus kalau yang paling sering di situ ikan pepetek Pak. Oh, kan pepetek. Pepetek. Bahasa Kalau bahasanya pepetek juga sama. pepetek bahasa ilmiahnya gitu. Bahasa masa pepetek sih. Pemirsa, bahwa di Panjauan ini banyak jenis ikan yang kelas apa namanya? Masih grade A, grade B ada. Grade A, grade B ya. Di antaranya tadi ikan-ikan yang biasa ilmiahnya ada pepetek. Kita juga nggak tahu pepetek itu seperti apa. Iya. Gitu. Yang lipis apa ya? Ya, Pepetek. Pepetek itu ukurannya kecil semua atau kecil, gimana? kecil semua Pak. Dia bahasa lokal pepetek aja. Nah, kecil. Itu kan. Itu pemirsa ya, bahwa cukup menarik ini kita ngomong dengan Pak Denny Derajat Sah ini karena ketua kelompok nelayan Panjaungan, dan kita coba gali keseruan kita di segmen acara ngomong santai tapi serius. Pak Denny, untuk nelayan itu ada apa namanya jadwal-jadwalnya? Kalau nelayan misalkan hari Senin harus berapa orang misalkan, enggak dijadwal. Tidak ada Pak, tidak ada jadwal. Oh, tidak ada jadwal, kirain kayak ronda. Tidak ada, kayak ronda aja itu. Terus biasanya nelayan itu berangkat jam berapa Pak? Fajar dan subuh Pak. Jam 4 itu sudah mulai berangkat. Kembali lagi siang. Kenapa mungkin subuh berangkat? Kalau subuh kan angin nggak terlalu kencang. Terus dia kenapa pulang siang? Pulang siang karena ada angin. Ada angin, kalau pulang siang kan ada angin, didorong sama angin juga dia. Emang nggak pakai mesin Pak di sini? Pakai mesin. Tetap Pak, angin itu pengaruh. Pengaruh loh. Oh, pengaruh. Pengaruh Pak. Kenapa? Karena di pinggir itu ombak. Kalau anginnya gede, ombak juga naik. Kan dari awal udah bicarakan, karena tempat kita, lalawang kita, pintu jalur masuk kita kecil Pak. Cukup satu perahu. Itu bisa digedein kira-kira Pak? Nah itu udah disampaikan beberapa kali ke pihak pemerintah. Kami memohon, kami mengajukan bahwa untuk pelebaran ya, pelebaran untuk jalur masuk keluar kapal, kami mohon kepada pemerintah. Udah kami mengajukan 4 tahun ke belakang bersama kepala desa. Dari pihak provinsi juga udah kesini. Udah survei. Cuma lagi nih, ya, karena mungkin kami orang-orang kecil, kami nelayan kecil, bukan nelayan besar, makanya kami bahasa eta kurang diperhatikan. Ingin ada perhatian ya? Kenapa? Karena kami nelayan kecil, gitu Pak. Padahal permohonan kami udah masuk ke provinsi, provinsi menjawab ke Sabandar, Sabandar disuruh kami ke pusat, ke Cilacap. Udah dilakonin dong, udah dilaksanakan itu kan, tapi belum ada realisasi ya. Belum. Nah, seperti itu.
seperti pemerintah bahwa Hmm. nelayan Panjaungan sangat membutuhkan perhatian pemerintah yang emang untuk meningkatkan kapasitas penangkapan hasil, karena di sini ada beberapa kendala yang emang harus diperbaiki secara menyeluruh sehingga masyarakat nelayan Panjaungan ini bisa berkiprah sesuai dengan kebutuhan dan hasil tangkapannya melimpah. Dan itu berdampak juga ya Pak ya, sebetulnya Nah, nelayan itu, keluarga nelayan itu ya Pak, kalau Bapak tinjau gitu kan, itu nelayan itu pendidikan apa aja sih? Ya, ada SMA, ada SD, ada nggak sekolah Pak? setelah kami menjabat sebagai ketua kurang lebih Hmm. 2 tahun, Hmm. adanya kami pendataan nelayan Hmm. melalui KTP, Hmm. kartu keluarga. Hmm. Ternyata di kami ini dari yang tidak sekolah juga ada, Oh, lulusan SMP ada gitu macam-macam ya ya Pak ya. macam-macam Pak. Kalau SMA kayaknya jarang, nggak ada. Oke, SLT nggak ada Pak. dari pendataan Dari Bapak SMP ke itu, bawah aja itu Pak. bahkan Pendidikan. tidak ada yang tidak sekolah Ada juga yang tidak ya. sekolah juga. Karena profesinya itu karena Nah, emang mungkin kebutuhan ya Pak. iya, Dia Pak. harus nyekolahin anaknya, menghidupi Nah, keluarganya ya betul. gitu. Di tataran kehidupannya pun ya standar ya. Standar Kalau Pak. dia tidak ngalah ikan ya, ngalah Ya ikan, udah. ngambil ikan gitu ya udah, nggak, dia nggak makan, apa nggak ada penghasilan, bahkan mungkin tadi sekolah pun mungkin terputus ya. Nah, Nah, itu. harapan kita sebagai apa namanya, masyarakat nelayan yang emang di sini berada di posisi ini ya, mudah-mudahan ada lebih bantuan untuk Ya, prioritas gitu ya, seperti itu nelayan. Jadi gitu Pak ya. Jadi nelayan ini emang butuh perhatian. perhatian khusus ya, perhatian khusus Pak. Seperti itu. Jadi di kesempatan podcast ini mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar bahwa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para nelayan yang emang di garis terdepan dalam kehidupannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lah, katakan seperti itu. Tanpa nelayan kita tidak bisa makan ikan. Apa ya? Betul ya. Oh, di sini Pahlawan, pahlawan emang protein. proteinnya. Kalau di sini ada TPI juga. Ada. Ada. Nah, itu perannya gimana tuh? Jadi si nelayan itu nanti tangkapannya ke TPI 2, Iya, TPI dulu. seperti itu. Oh. Prosedur dari nelayan, hasil tangkap masuk ke TPI. Hmm. TPI dibeli lagi sama pengepul. Pengepul. Oh, ada pengepulnya. Ada pengepul. Untuk ke bakul-bakul nggak? Nah, dari pengepul mungkin ke bakul. Oh, dilelang gitu ya? Dilelang aja. Dilelang. Oke, Pak. Karena waktunya mau selesai. Harapan. Ya, nanti. Nah. Sebagai ketua nelayan Desa Panjaungan, kira-kira apa sih yang mau sampaikan ke halayak banyak atau ke publik gitu kan? Ini Desa Panjaungan dan saya bersama dengan ketua kelompok nelayan Desa Panjaungan. Harapannya Pak, harapan bagi pemerintah, harapan bagi lingkungan, bagi masyarakat gitu kan terhadap nelayan ini. Jadi intinya kita butuh perhatian Pak. Yang pertama kami rasa tolong pemerintah fasilitasi kami lewat bantuan modal untuk kelompok. Oke. Yang pertama, yang kedua kami butuh, yang pertama butuh sekali pendampingan hukum untuk nelayan kami, di mana nelayan kami ada masalah, disitulah pemerintah harus mendampingi kami. Yang ketiga, kami juga sangat diharapkan kepada pihak pemerintah ataupun pihak luar swasta ya, bahwa keluhan kami selama ini pintu alur masuk nelayan kami sangat kecil. Sangat kecil sekali dan sering terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di laut. Sangat sering Pak terjadi kecelakaan. Yang terakhir, pengepul itu salah satu untuk penghasilan nelayan kami dalam bertransaksi. Nah, kedepannya kami mohon kepada pemerintah untuk standar harga ikan, pemerintah aja yang menentukan. Jadi jangan ada sampai pengepul membeli dengan harga murah tanpa ada standar dari pemerintah. Makanya kami harus ada ketentuan standar ikan tersebut itu dari berbagai jenis Pak ya, di standar berapa gitu. Yang selanjutnya yang utama yaitu
KUB itu fungsinya untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. Tolong KUB itu, terutama KUB yang sudah berdiri, sudah memberikan proposal, tolong segera direalisasi karena kami butuh sekali Pak. Itu aja mungkin dari kami. Oke, itu harapan terakhir Pak Denny sebagai Ketua Nelayan Desa Panjaungan yang membawahi anggotanya cukup banyak, dan harapan-harapan itu mudah-mudahan terrealisasi oleh pemerintah, terutama di bidang harga, kemudian fasilitas dan sebagainya. Dan sudah ada KUB ya, kelompok usaha bersama yang memang sudah berdiri. Kita lanjut nanti di sesi yang lain bersama dengan kelompok-kelompok nelayan yang ada di wilayah selatan. Hadanallah wa yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.